Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabar ya? Liburannya sudah hampir selesai. Ya, kita pemanasan dulu ya. Gimana suara saya kedengaran, adik-adik? 67 mata memandang. Ya, Kedengaran, Pak. oke, siap. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal penalaran matematik ya. Sudah pada Recording dapat in progress. soalnya? Ya, oke, Dede, langsung aja dibaca dulu soalnya ya. Kita bareng-bareng aja ya, kita baca soalnya. Ini untuk teks yang pertama, biasanya nanti di UTBK, Dede, satu teks itu mewakili setiap 4 soal ya. Jadi Dede harus benar-benar paham banget bacaannya. Kalau bacaannya Dede bingung, ya itu pasti ngejain soalnya nggak akan dapet ya. Oke, soal teks yang pertama. Vivi merupakan seorang tenaga pemasaran pada perusahaan yang menerima gaji setiap bulan sebesar 3,5 juta ini ya. Ditambah dengan bonus sebesar 5% dari kelebihan hasil penjualannya pada bulan tersebut. Nah, maksudnya di sini apa, Dede? Bonusnya itu 5% dari kelebihan ini. Maaf, dari kelebihan hasil penjualan pada bulan tersebut jika mencapai penjualan lebih dari 25 juta. Jadi misalkan kalau pas ya penjualannya 25 juta, berarti dia bonusnya 5% dari nol ya, karena pas 25 juta. Tapi kalau misalkan penjualannya 30 juta, berarti selisihnya adalah 5 juta. Berarti 5% dikali 5 juta. Ya, ini ada kelebihan hasil penjualan. Kelebihan itu berarti selisihnya ya. Oke, soal nomor yang pertama, jika Z adalah hasil penjualan yang diperoleh Vivi pada bulan tertentu dengan lebih besar daripada 25 juta, maka total pendapatan Vivi pada bulan tersebut adalah berapa? Silakan adik-adik kalau yang mau coba sebentar. Oke, sudah ada yang masuk jawabannya dari Farah. Katanya jawabannya yang E. Silakan ada yang lain. Oh ya, mohon maaf lahir dan batin ya sebelumnya ya. Ada yang sudah pernah bertemu dengan saya sebelumnya. Ya, kita bahas ya. Berarti yang diperoleh Vivi adalah Z. Z itu adalah apa? Iya, gaji ditambah bonus. Benar? Nah, gajinya adalah 3,5 juta, berarti ini 3,5 juta ditambah bonus. Bonusnya apa katanya Dede? 5%. Ya, berarti di sini 5% dari kelebihan. Nah, dia katanya menjualnya itu lebih besar dari 25 juta. Oh, maaf. Z-nya itu hasil penjualan. Berarti di sini apa? Z hasil penjualannya dikurangin 25 juta. Benar? Nah, ini adalah yang akan diperoleh si Vivi, gaji tambah bonus. Ya, berarti ini kalau dibongkar kurungnya 5% dikali Z berarti 0,05 ya. 0,05 Z dikurangin 5% dari 25 juta, ya 1.250.000 atau 1,25 juta ya, ditambah 3,5 juta ini. Berapa nih? Ada 3,5 tambah 1,25. Ya, betul ya. 2,25 ya. 2,25 juta ditambah 0,05 Z. Ya, betul ya jawaban yang kalian dapetin ya dari Farah tadi ya. Sama udah Farah aja ya. Oke.
Ya, soal nomor 2 di teks yang sama ya. Adik siap-siap ya, karena ini melatih logik berpikir kalian, nalar kalian, ya gunakan akal-akal sehat kalian ya adik ya. Langsung dicobain ya untuk soal berikutnya nih. Silakan adik soal berikutnya. Dicoba dulu. Iya, sudah ada yang masuk jawabannya dari Wafa. Apakah B jawabannya katanya? Iya betul ya, jawabannya adalah yang B. Jadi bonusnya itu ya sama seperti soal yang ini kalau tadi Z ya. Nah ini bonusnya, ada jadi nggak usah ngetik, nggak usah ngotret lagi ya. Jadi si bonusnya ini adalah nih ya kalau dibongkar kurungnya tadi dapat ini kan. Ya, berarti jawabannya 0,05. Kalau dalam hal ini adalah X ya, berarti X min 125 juta. Ya, betul. Jawabannya B. Ya, jadi gratis ini soal ya, jadi nggak usah dikotret lagi. Sip, ya, soal berikutnya ya, Dede. Ya, oke, silakan, Dede. 81 mata memandang. Ayo, harus ada yang dapat nih jawabannya. Ya, Wafa sudah masuk jawabannya katanya yang A. Silakan yang lain ya, Dede. Oke, sudah ada yang masuk ya jawabannya katanya yang A. Oh, ada yang E juga ya. Ada yang A. E. Erik. Erik E. Ada yang A. Ya, jawabannya ada yang E, ada yang A. Wah, ini seru nih ya. 86 mata memandang. Silakan Adik-adik. Oke, kita bahas ya. Setelah bekerja selama 3 tahun, Vivi memperoleh kenaikan gaji sebesar 20%. Jadi adik-adik bacanya harus detail ya, jangan cepet-cepet juga. Setelah bekerja 3 tahun, Vivi memperoleh kenaikan gaji sebesar 20%. Aturan penerimaan bonus juga mengalami perubahan. Vivi akan menerima bonus tambahan, berarti setelah bonus yang pertama tadi ya, dari bacaan ini. Maka Vivi akan memperoleh bonus tambahan sebesar 3% dari selisih penjualan yang melebihi 50 juta per bulan. Jika pada bulan pertama setelah kenaikan gaji, Vivi berhasil menjual, wah ini 60 juta berarti udah lebih dari 50 juta ya. Maka pendapatan yang diperoleh Vivi di sini ya harusnya Vivi pada bulan tersebut adalah berapa? Oke, berarti yang akan didapat si Vivi yang pertama adalah gaji ditambah kenaikan gaji, naik gaji, ditambah iya dua bonus ya berarti ya kan dibacaan yang pertama ada bonus bonus satu ditambah iya bonus 2. Nah ini adalah yang akan diperoleh si Vivi. Gajinya adalah 3,5 juta. Ini dalam juta ya. 3,5 juta ditambah kenaikan gajinya 20%. 20% dari 3,5 juta ya 700.000 ya. Atau saya langsung aja tulis 700.000 itu 0,7 juta. Ditambah bonus 1. Bonus 1 tadi 5% Adek. 5% dari selisih dengan 25 juta. Nah, ini 60 juta. Berarti 60 dikurangin 25 juta. Ini karena tidak cukup, ini langsung aja ya 35 juta gitu ya. 5% dari 35 juta atau ya udahlah tulis aja biar ada yang nggak bingung. Tambah bonus yang kedua itu kena 3% ada deh. 3% dari selisih dengan 50 juta. Berarti berapa? Iya, 10 juta. Nah, gini ya Dede. Kita hitung ya, kita tulis lagi nih hitung persennya. 35 juta kali 5%. 35 juta kali 5%. Berapa nih? 25, 15, 16, 17. 1 juta 750 ya.
Iya, ditambah 3% dari 10 juta 0,3 ya, 300.000. Nah, ini 0,7 tambah 3,5 tambah ini. Ini gampang dijumlahin 1 juta ya. 1 juta tambah 3 juta, 4 juta tambah sejuta, 5 juta. 5 juta, ini jutanya ditambah yang komanya. 0,5 tambah 0,75, 1,25 juta. Ya, jumlahnya jadi 6,25. Iya, betul ya. Jawabannya yang E. Oke, satu soal lagi di teks yang pertama ya, adik-adik. Jadi jangan panikan ya ngerjain soal-soal penalaran matematik. Adik-adik tidak boleh panik ya ngejawab soal-soalnya. Oke, silakan adik-adik, apa jawabannya? Ya, sudah banyak yang masuk, katanya jawabannya yang C, 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 C. Oke. Ya, 87 mata memandang adik-adik, harus lebih dari 100 ini. Pada kemana nih ya? Oke, Vivi merupakan seorang tenaga pemasar pada ini sama ya tadi ya teksnya. Jika pada bulan Desember Vivi memperoleh gaji dan bonus sebesar 5 juta. Oh, berarti 5 juta adalah gaji dan bonus. Nah, Adik-adik di sini pada bulan Desember nggak jelas juga ya. Ini dia dari kapan? Artinya Adik-adik harus teksnya menginduk ke teks yang ini. Jadi lupakan teks yang nomor 3 ini di soal nomor 3. Jadi nggak boleh baca di nomor 3 ini soalnya ya. Jadi adik-adik harus tetap ke soal awal ya. Jadi 5 juta adalah gaji tambah bonus. Berarti 5 sama dengan 3,5 juta ditambah bonus. Tadi bonusnya 5% ya. Dari kelebihannya saya sebut aja Z. Nah, ini Z dikurangin selisihnya terhadap 25 juta. Berarti di sini 25 ya. Nah, ini pindah ke sini ada deh berarti di sini 1,5 juta sama dengan 5/100 atau 0,05 Z atau langsung aja gini dikali Z dikurangin 25. Nah, ini dengan ini kiri kanan saya bagi 5 ada deh. Bagi 5 habis, ini dibagi 5 adalah 0,3. 0,3 juta dikali silang. Berarti jadi 30 sama dengan Z dikurangin 25 juta. Min 25-nya pindah ke sini, ya berarti 55 juta. Betul ya, jadi hasil penjualannya adalah 55 juta. Sip ya, nah itu contoh soal-soal UTBK ya Dede. Tapi kalau ada yang ngerjainnya panik, ini susah ngerjain soal ini. Ya, teks yang pertama selesai ya. Teks berikutnya siap-siap ada deh. Ya, oke. Saya bacakan dulu teksnya ya. Nah, ini jangan langsung panik yang lihat soal, waduh ini bentuk bangunannya seperti ini. Ini gimana apa maksudnya nih? Kita baca dulu ada deh. Santai aja ya ada deh. Butir air hujan diasumsikan berbentuk bola. Jadi ini bola ya. Bola sempurna dan jatuh secara vertikal dari atas ke bawah atau ya. Jika suatu butir jatuh ke bidang datar A, B, C aksen D aksen, bidang datar, oh ini dia, A, B, C aksen D aksen jatuh di daerah nomor 4 katanya. Oh, daerah V, ini V mungkin ya. V. Sementara itu, jika butir jatuh ke bidang miring, oh sebentar. Jika suatu butir jatuh ke bidang datar, jejaknya akan berbentuk cakram, bentuk lingkaran ya. Sementara itu, jika butir jatuh ke bidang miring dengan sudut kemiringan alfa, nah ini sudut kemiringan alfa, jejaknya akan berbentuk elips di daerah W ini. Elips ini berarti lingkaran, ini bola, lingkaran, elips ya. Perhatikan bahwa jejak butir-butir air hujan akan menutup bidang ABCD. ABCD berarti yang miring ya. Jika jejak tersebut menutupi bidang ABC aksen D aksen. Oh, jadi ini kalau full di sini butir air hujannya maka ini akan tertutup juga ya.
Suatu daerah dikatakan basah jika luas daerah tersebut kurang atau sama dengan jumlah luas jejak butir air hujan. Sebagai contoh, daerah seluas 9 mm persegi dikatakan basah jika ditutupi oleh paling sedikit 5 jejak butir air hujan dengan luas jejak butir air hujan adalah 2 mm persegi. Jadi 5 kali 2 10 menutupi ini berarti. Nah, harus lebih dari atau sama dengan. Jika luas daerah tersebut kurang dari, wah ini kurang dari jejak air hujan ya. Oke, itu bacaannya adik-adik. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Perhatikan gambar. Nah, ini tadi yang kemiringannya ini ya. Nah, ini gentengnya adik-adik. Ini sama dengan genteng yang ini. Atau yang ini sama aja. Berarti di sini ada bidang datarnya ya. Nah, ini alfanya itu ini. Berarti ini sama aja dengan alfa di sini ya. Jika salah satu sisi atap rumah berukuran panjang 4 meter, lebar 2,5 meter. Dengan sudut kemiringan atap adalah alfa. Berarti alfanya yang ini ya, adik-adik. Oh ya, lihat ya gambarnya ini kan. Sehingga cos alfa sama dengan 2/5. Nah, adik-adik tahu ya, cos itu samping per samping dibagi miring. Ingetin ya ini ya. Jadi ini sudah dianggap umum ya. Cos itu sami, samping per miring. Jadi kalau saya buat garis tegak lurus di sini, nah ini sampingnya, yang ini miringnya, adik-adik. Nah, ini tegak lurus. Jadi di sini ada bidang datarnya lah. Ah, gitu ceritanya. Gimana ya gambarnya? Nah, ginilah ya adik-adik ceritanya. Nah, ini bidang datarnya nih. Yang di atas ini. Oke, jika hujan turun dengan butir hujan memiliki jari-jari ini, jumlah butir air hujan yang diperlukan untuk membasahi atap tersebut paling sedikit adalah berapa butir? Silakan adik-adik ya. Apa jawabannya? Oke, sudah ada yang masuk dari Wafa, katanya yang A, tapi nggak yakin juga. Ayo, yang yakin nih, siapa nih jawabannya? Yang yakin. Nah, tadi adik-adik di bacaan, nah di sini ya di bacaan ini, suatu daerah dikatakan basah jika luas daerah tersebut kurang atau sama dengan jumlah luas jejak butir air hujan. Adik-adik ya. Berarti si ini tadi dikatakan basah, yang miring ini kalau yang atas yang datarnya ini ketutup semua, adik-adik ya. Nah, ada yang masuk yang B katanya. Wah, berarti ada dua jawaban nih, yang A yang B. Yang yakin yang mana nih? Yang B. Oke, B ya. Berarti luas bidang datar ini ya, luas yang bidang datar itu harus menutup ya, berarti kurang dari atau sama dengan luas butir air hujan. Oke, luas yang datar, adik-adik kita hitung nih. Luas yang datar panjang kali lebar kan? Kan datar ya. Panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Nah, ini yang ditanya berapa luas butir air hujan ya, paling sedikit. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa adik-adik ini? Iya, sama dengan dari sini ke sini dong. Bener nggak? Iya, berarti sama-sama 4. Berarti panjangnya 4. Nah, ini tinggal lebarnya, Adik. Adik-adik ya. Lebarnya pakai cos ini. Cos ini samping per miring. Berarti sampingnya berarti itu lebar dibagi miring. Miringnya yang ini. Kita hitung, Adik-adik. Oh, nggak usah dihitung ya. Ini udah dikasih tahu 2,5 ya.
kiri kanan saya bagi 2,5, berarti ini 2. 2 bagi 2, 1, berarti lebarnya 1 ya. Tapi ini dalam meter ya. Ini meter persegi. Nah, luas butirnya itu rumusnya luas lingkaran. Kan yang jatuh di sini tadi katanya cakram ya. Berarti di sini luas butirnya adalah V R kuadrat. Iya, dikali banyaknya butir air hujan. Nah, ini yang ditanya ada deh. Berapa banyak butir air hujan? Saya sebut aja K ya. Butir air hujannya adalah K. Berapa banyak? Oke, berarti di sini pi dikali. Nah, ini dalam bentuk milimeter ada deh, hati-hati. Kuadratkan berarti 2 per pi ya. Di sini milimeter kita rubah menjadi meter persegi. Nah, ini milimeter persegi ya kalau dikuadratkan. Ini coret-coret. Berarti kita ubah aja ini ke milimeter aja ya, lebih gampang ya, dikali K. Ini yang ditanya ada deh, berapa buah banyak butir air hujannya. Berarti 4 dibagi 2, 2. Berarti di sini 2 meter persegi dibagi milimeter persegi. Nah, ini ada deh satuannya kan pasti 0,000 ya. Ya, berarti angka 2 ya ada deh. Ya, ini 2 juta milimeter persegi. Ya, berarti di sini paling sedikit adalah 2 juta. Jadi K-nya itu paling sedikit 2 juta. Nah, betul ya, jawabannya adalah yang B. Gimana, Adek-adek jelas? Ya, atau kita gunakan perbandingan juga boleh, Adek-adek gini ya. Satu butir, nah satu butir air hujan itu sama dengan luas air hujannya. Berarti di sini apa? Pi R kuadrat. Ya, tapi di dalam milimeter ya. Nah, sekarang ditanya berapa butir untuk luas yang bidang datar ini. Panjang kali lebar, tadi 4 kali 1 meter persegi ya. Nanti ini coret-coret, jadi dapat K-nya sama dengan 2 ya. Berarti 2 juta itu sama dengannya minimal ya. Oke, paham ya Adik-adik? Halo, paham? Jelas? Tadi dapat angka 1 dari mana? 1 butir. Oh, 1 ini, Farah. Ya, 1 dari cos ya. Cos alfa kata di soal adalah 2/5. Berarti cos alfa digambar samping. Nah, ini sampingnya nggak tahu, miringnya udah kasih tahu 2,5 ya. Jadi samping per miring berarti 2/5 sama dengan, ya ini lebar dibagi 2,5. Nanti kiri kanan bagi 2,5, ini 2 bagi 2, 1. Jadi lebarnya sama dengan 1. Ini dari sini Farah. Oke, sip. Oke, bacaannya sama, Adik-adik. Ini pertanyaannya ya. Atap suatu rumah dengan sudut kemiringan alfa memerlukan paling sedikit 5 juta butir air hujan untuk membuatnya basah. Jika sudut kemiringan atap berubah menjadi beta dengan perbandingan cos alfa banding cos beta adalah 2/3, pertanyaannya jumlah minimal butir air hujan yang membuat atap tersebut basah adalah berapa butir. Nah, jadi kalau yang sudutnya alfa itu butuh 5 juta butir air hujan. Kalau sudutnya beta dengan perbandingan ini berapa? Lebih dari 5 juta atau kurang dari 5 juta? Silakan, Adik-adik. Ya, sudah ada yang masuk, katanya jawabannya 7,5 juta. Silakan adik-adik yang lainnya. Ya, ada yang masuk yang D. Nah, ini tinggal pakai perbandingan adik-adik ya. Tadi dapat cos alfanya itu dapat lebarnya ya.
Jadi ini tuh adalah dapat dari cos alfanya ya. Oke, kita bahas aja ya. Ini perbandingan ada deh. Tadi luas itu kan panjang dikali lebar. Nah, panjang bidang datarnya itu 4. Lebarnya itu ditentukan dari cos yang ditanyain Farah tadi ya, dapat angka 1 dari mana? Itu dari cos ya. Di sini adalah cos alfa sama dengan samping dibagi miring ya. Nah, di gambar oh, ini gambarnya nggak apa-apa lah, pakai yang ini aja ya. Sampingnya itu lebar lebar ini ya, lebar bidang datar yang ini. Miringnya itu tetap ya 2,5 misalkan ya. Lebar per 2,5. Ini katanya cos alfanya 2. Boleh disebut kayak gitu ya, cos alfanya 2 sekian, 2x gitu lah ya. Di sini 2x. Nah, ini jadi ada, kalau ada perbandingan ini pakai pengali aja, ada 2x banding 3x. Nah, jadi lebarnya itu di sini boleh kali silang, ada deh. Berarti 2x dikali 2,5. Oke. Nah, untuk luas segini berarti kita tulis ada di gini ya. 4 kali 2x dikali 2,5 itu butuh berapa juta? 5. 5 juta air hujan. Semakin luas artinya semakin lebar, maka butuh yang paling besar lagi. Ya, berarti ini yang kurang dari 5 juta pasti salah ya, Dede. Kita bandingin dengan ini tetap. Nah, ini perbandingan cosnya itu di sini ada, Dede. Tadi cos alfanya 2x. Sekarang cos betanya 3x di sini. Ininya tetap kan? Iya. Ini berapa juta butir air hujan ya? Nah, saya tulis saja B, butir air hujan. Nanti ini nggak ngaruh, coret-coret. Nah, ini yang perbandingan cosnya tadi ya, Dede. Ya, kita kali silang kiri kanan. Ya, kita kali silang ini X-nya coret-coret. Berarti 2 butir itu adalah kali silang 15 juta. Bagi 2, iya benar ya, 7,5 juta butir air hujan. Sip. Ya, jadi cos alfa itu ngaruhnya di lebarnya ya. Nah, ini perbandingannya adalah perbandingan lurus. Semakin luas, semakin banyak butir air hujannya. Gitu. Sip ya. Iya, oke, silakan nomor berikutnya, Dede. 84 mata memandang. Wah, berarti masih banyak yang berlibur nih, Dede ya. Biasanya nyampe di atas 100 ini. Ya, silakan Dede dijawab apa jawabannya. Ya, oke, dari Fauzan ya. Fauzan jawab yang B katanya. Silakan Dede yang lain. Wafa juga jawabannya B. Oke, kita bahas ya, Dede. Atap suatu rumah yang memiliki sudut kemiringan gamma dengan sin gamma, sin itu demi. Nah, ada harus ingat ya. Depan per miring ya. Nah, ini udah dianggap umum ya. Sin itu demi, cos itu sami, tangan itu desa ya. Oke, kita buat siku-sikunya. Ini tegak lurus. Nah, bidang datarnya itu berarti yang di bawah ini ya, Dede. Tadi katanya kalau bidang datarnya basah, maka si atap ini basah. Sebenarnya sama aja dengan di atas sini. Nah, gini. Jadi yang bidang datarnya ini
Sama aja dengan bidang datar yang di bawah sini ya. Sin demi depan per miring. Nah, ini 3x per 5x. Memerlukan 4 juta butir air hujan. Atap tersebut diputar sehingga sudut kemiringan menjadi beta dengan sin beta 4/5. Nah, ini saya buat lagi, ada bidang datarnya di bawah sini ya. Nah, inilah bidang datarnya yang ini. Berarti lebih sedikit ya kelihatan ya. Ini lebih kecil mungkin ya. Sinnya itu demi depan per miring. Depannya 4, miringnya 5, tapi ini kelipatannya. Nah, kalau ada perhatikan di sini sama-sama 5x ya miringnya. Nah, cuma yang ininya ada deh. Kalau panjangnya tetap nggak CD, panjangnya CD. Oh, ini CD ini jadi panjang ini ada deh. CD-nya ini adalah 5x asalnya ya. Berarti nah ini CD-nya ini 5x. AD. AD-nya berapa di sini ada deh? Dari sini ke sini oh 5x juga. Tuh kan sama ya. AD-nya 5x juga di sini. Berarti masalahnya cuma lebar ini ada deh. Kan kita mau nyari luas bidang datar ini ya. Oke, untuk luas yang pertama itu dibutuhkan 4 juta tadi ya, 4 juta butir air hujan. Nah, kita bandingin kalau luas yang kedua berapa juta air hujan. Nah, ini B, berapa juta butir air hujan. Oke, luas yang pertama panjang kali lebar. Lebarnya kalau ini 5, 3 berarti di sini 4 dong. Benar nggak? Ini 5, 4 berarti di sini 3 dong. Oke, berarti luas yang pertama panjang kali lebar 5x dikali 4x. Kita bandingin dengan yang ini ada deh. Yang kedua 5x dikali 3x ya. Sama dengan 4 per butir air hujan. Nanti coret 5x-nya coret, kiri kanan bagi 4 nih. Ada deh. Ini coret-coret 1 ya kali silang. Berarti butir air hujannya adalah 3. Iya, betul ya. 3 juta butir air hujan. Gimana Dek? Jadi ini cuma pakai perbandingan saja ya. Perbandingan lurus ya Dek. Ya, oke, Adede, nanti catatannya mungkin saya akan kirim di kolom chat ya. Nah, kalau Adede masih belum paham juga, bisa Adede putar ulang nanti akan saya upload ya ke channel YouTube saya ya. Ini channel YouTube saya. Nah, untuk yang penonton YouTube juga kalau hanya menonton YouTube ya, saya mengajar di Sony Sugema College ya. Adik-adik boleh datang ke Sony Sugema College ya untuk persiapan UTBK adik-adik. Ya, saya di SSC di Jalan Flores nomor 9 ya. Oke, silakan adik-adik. Apa jawabannya? Nah, ini seru nih adik-adik ya ngejawab soal nomor 8. Ya, oke adik-adik, apa jawabannya nih? Kayaknya sedikit kesulitan. Fauzan, Wafa, yuk yang lain yang mana nih? Erik. Iya, betul ya, Erik ya. Jadi ini tidak perlu dihitung ya. Jawabannya yang A. Oke, adik-adik mengerti jawabannya yang A? Nah, jadi di sini ada bidang datar ya, katanya kan di atas ini ada bidang datar ya. Nah, katanya ketika hujan, setiap bidang datar yang luas 1 meter persegi akan sepenuhnya basah dalam waktu 1/4 menit. Jadi di sini misalkan 1 meter persegi ya, misalkan yang merah ini nih, segi tes 1/4 menit. Itu basah
1/4 menit. Nah, sekarang untuk menutupi semua ini, totalnya berapa menit? Dengan sudut sekian, panjang sekian, lebar sekian. Iya, tetap adik-adik. Kan hujannya turunnya bareng adik-adik. Ya, jadi ini 1/4 menit. Ya, di sini juga pasti turunnya kan bareng. Ya, berarti totalnya 1/4 menit adik-adik. Kan kalau turunnya satu-satu baru dikaliin. Kalau ini mah bareng adik-adik ya, turunnya air hujan kan bareng. Nah, itu logiknya gitu ya. Adik-adik nalar akal sehatnya seperti itu. Sip, gampang ya. Jadi tidak perlu dikerjain. Kalau luasnya segini berapa menit? Ya, segini aja 1/4 menit berarti kan nyiramnya bareng ya. Oke, itu bacaan yang kedua. Siap, kita masuk ke bacaan yang ketiga ya, Adik-adik. Ya, teks yang ketiga. Suatu batu dilemparkan tepat di tengah kolam berbentuk persegi. Persegi itu panjang sama lebarnya sama ya. Dengan panjang sisi 4 meter. Akibat batu yang dilempar tersebut terjadi riak berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang bertambah dengan kecepatan 10 cm 1 detik per detik. Riak diasumsikan berhenti setelah mencapai tepi kolam. Nah, jadi ceritanya ini ada kolam berbentuk persegi. Panjangnya 4 meter, lebarnya ya 4 meter juga ya karena persegi. Kemudian di sini ada batu, ada dek. Bayangin ini ada batu dilempar di sini pas di tengah-tengah. Untuk detik pertama kecepatannya nambah 10 cm tiap detik. Ya, berarti yang pertama nih jari-jarinya 10. Terus nanti melebar ya. Begini adik-adik terus. Ini lingkarannya, aduh jelek gambarnya. Ya pokoknya begitu ya adik-adik. Nah, dia akan berhenti setelah menyentuh tepi kolam katanya adik-adik. Nah, berarti ini aduh kurang gede. Segini deh. Nah, ceritanya gitulah ya. Harusnya mah sama ini. Gimana ya? Oh, begini aja adik-adik. Saya geser. Nah, gini ya. Nah, ini berhenti katanya ya. Dah, itu gambarnya adik-adik. Silakan. Apa jawaban? Ya, adik-adik ini gampang pisan adik-adik. Tinggal masuk-masukin aja adik-adik gampang. Jika RT adalah jari-jari lingkaran riak pada waktu T detik, maka RT sama dengan berapa sentimeter. Jadi ceritanya kalau dimasukin T-nya 1 detik ya adik-adik. Nah, tadi jari-jarinya berapa? Ya 10, bener nggak? Kalau T-nya 2 detik, berarti jari-jarinya bertambah bertambah 10. Jadi 20. Kita cek aja pilihannya ada deh. Kalau T jadi ganti 1 mana yang 10? Iya, berarti yang B. Kalau T jadi ganti 2 coba 10 kali 2 20 jari-jarinya. Gitu. Ada ya. Nggak usah bingung-bingung ya. Gampang ya. Oke, pertanyaan nomor 10 ini mirip dengan nomor 9. Ayo, harus bisa jawabnya. Tapi ini ditanya luasnya, Adik-adik. Ayo. Tinggal ditambahin lagi data luasnya. Berarti ini luasnya berapa? Ini luasnya berapa gitu. Ya, apa Adik-adik jawabannya? Ayo. Ya, sudah ada yang masuk nih jawabannya. Nisrina D katanya jawabannya. D. Iya betul ya. Jawabannya yang D. Jadi untuk detik pertama jari-jarinya 10, luasnya itu VR kuadrat. Ada deh ya. Jadi 100 pi, betul, 100 pi. Untuk T2 luasnya itu VR kuadrat 400 pi. Kita cek kalau T-nya diganti 1 hasilnya 100. Yang mana? Yang D. Kalau diganti 2, T-nya ganti 2 nih ada deh. 2 kuadrat 4 kali ini 400. Bener ya.
Sip. Iya, nomor berikutnya. Ya, silakan adik-adik nomor berikutnya. Oke, adik-adik pahami dulu soalnya. Jika dt adalah domain fungsi luas lingkaran sebagai fungsi dari waktu, maka domain waktunya itu fungsi luasnya itu sama dengan di antara berapa sampai berapa katanya. T-nya dari 0 detik sampai 40 detik, dari 0 detik sampai 30 detik. Nah, tadi luasnya akan berhenti ketika dia menyentuh apa Adik-adik? Mencapai tepi kolam. Nah, ini tepi kolam Adik-adik. Berarti pada saat berapa detik? Nah, dari sini ke sini jari-jarinya itu harus sama dengan setengah tepi kolam ini. Ini 4 meter, berarti ini 2 meter. Adik-adik ya. Nah, tadi setiap detik ke 1 10 cm atau 0,1 meter. Detik kedua nambah lagi. Oh, mulainya detik ke 0. Benar. Detik ke 0 jari-jarinya belum ada ya, 0. Detik pertama jari-jarinya, ini jari-jari ya, Dedek. Ini jari-jarinya 0,1. Jari-jarinya 0,2. Terus Adik-adik sampai kira-kira detik ke berapa? Mencapai bibir kolam 2 meter Adik-adik. 2 meter. Ah, gini. Ayo sampai detik ke berapa kira-kira? Detik kedua 0,2. Detik ke 10 1. Benar? Ini terus detik ke 10 jari-jarinya 1 meter. Ya, sudah ada yang masuk jawabannya. Di sini iya detik ke 20. Jadi jawabannya adalah yang D. Betul. Kok yang D sih? Yang C dong. Kan sampai detik ke 20 ada deh mentoknya. Jadi detik ke 0 sampai detik ke 20. Gimana Adede paham? Jadi waktunya itu dari 0 detik sampai 20 detik. Ya, itu luas lingkaran yang terjadi. Kalau udah lebih dari 20 detik, dia jari-jarinya melebihi 2 meter Adede. Jadi udah nggak ada lagi lingkarannya, udah nggak kelihatan. Paham ya? Oh, bisa 20 ya, sebenarnya diurutkan ya. Saya ulangi ya, detik pertama jari-jarinya 0. Dia pas ada luas lingkarannya itu ketika menyentuh bibir kolam ini, tepi kolam. Nah, panjang kolamnya 4. Berarti jari-jari lingkarannya harus setengah ini kan, ini diameter ya. Dari sini ke sini 4. Berarti ini 2. Supaya jadi 2 meter untuk detik ke berapa katanya. Sampai detik ke 10 itu 1 meter. Dari 0 sampai 10 detik itu 1 meter. Detik ke 11 1,1. Detik ke 12 1,2. Detik ke 20 2 meter. Pas ini kan? Berarti di sini adalah 20. Jadi domainnya T-nya itu berkisar di antara apa? 0 sampai 20 detik gitu. Jelas nggak Adik-adik? Oke, kata Jia jelas ya, ngerti ya? Jadi harus digambar juga ya. Ya, soal yang terakhir di teks yang nomor 3 ini. Ya, luas permukaan air kolam yang berada di luar lingkaran pada saat T 10 detik. Nah, tadi adik-adik T 10 detik itu jari-jarinya berapa? 1 meter. Jadi gambarnya 1 meter ya. Nah, ini kolam, ini lingkarannya. Jari-jarinya berapa tadi pada saat T-nya 10? 1 meter ya. Nah, ini 1 meter, padahal yang ini berapa? 4 meter. Nah, pertanyaannya adalah luas permukaan air kolam yang berada di luar lingkaran. Ada deh. Berarti yang mana nih? Ya, yang ini. Berapa luasnya? Ayo, ada deh. Ada yang sudah masuk di sini. Jawabannya katanya yang
A. Silakan yang lain, Adik. Ya, berarti luas yang ini berapa? Ada yang jawabannya yang A. Oke, sama ya jawabannya berarti yang A. Kita bahas. Luas yang diarsir ini adalah luas persegi dikurangin luas lingkaran. Oke, luas persegi 4 kali 4 tadi ya. 4 kali 4 meter persegi. Dikurangi luas lingkaran VR kuadrat, jadinya 1. Ini meter persegi juga ya adik-adik, berarti 16 dikurangin V. Tapi dalam meter, iya dalam meter persegi. Nah kalau mau diubah menjadi sentimeter persegi, berarti kali 10 pangkat 4. Betul ya, jawabannya yang A. Oke, itu adalah teks yang ketiga. Oke, mau screenshot nomor 7, boleh. Nanti catatannya bisa di channel YouTube saya ya. Bisa diulang lagi ya Dede ya, kalau masih penasaran. Ya, teks yang keempat, seperti biasa ya saya bacain ya. Biasanya kalau saya yang bacain Dede ngerti nih. Nanti latihan ya, belajar baca sendiri sampai benar-benar paham. Suatu lokomotif memiliki 4 pasang roda. 1, 2, 3, 4 ya. 4 pasang roda, betul. 2 pasang roda yaitu pasangan roda 1 dan pasangan roda 2. Ini roda 1, ini roda 2. Sebentar, ini sama nggak dengan ini jari-jarinya? Aduh, nggak kelihatan. Ulangi, suatu lokomotif memiliki 4 pasang roda, 2 pasang roda, yaitu pasang roda 1 dan pasang roda 2. Memiliki radius yang sama, yaitu R1 sama dengan R2. Oh, R1 sama dengan R2. Radius pasang roda 3, R3, dan radius pasang roda 4, R4. Oh, beda ya. Bergerak ke arah kanan, ke sana bergeraknya katanya. Jika R1 banding R3 9 banding 7. Ah, ini kecil ya. Ini R1. R1 sama dengan R2. Ini R3-nya ada deh. Ini ada ya, 3, ini 4 nih. R3, ini R4. Ini ada tulisan ininya ya. 4. R1, R2, R3, R4. Jika R1 banding R3, R1 banding R3, ini jari-jarinya 9X, ini jari-jarinya 7X kata di soal. Titik A dan titik B, titik A dan titik B kembali bersama-sama pada titik terbawahnya hanya ketika, nah ini adik-adik ingat kuncinya adalah perbandingan jari-jari berbanding terbalik dengan banyaknya putaran ya. Jadi semakin jari-jarinya besar, ini muternya semakin sedikit. Tapi jari-jarinya kecil, muternya harus banyak. Misalkan ya, ini 1 kali muter, balik lagi ke sini. Nah ini udah lebih dari 1 kali muter, jadi nggak akan balik ke B, pasti ke sini. Karena jari-jarinya kecil, dia putarannya banyak. Sekali lagi saya tuliskan banyak putaran itu saya sebut aja P, itu berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Ya, itu nulisnya seperti itu. Banyak putaran itu berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Silakan Adik-adik, nomor 13 apa jawabannya? Ya, oke, sudah ada yang masuk. Yang D katanya. Ya, ini tinggal di ini ada deh ya. Putaran 1 banding putaran 3 ya. Banding putaran 3.
itu berbanding terbalik dengan jari-jari. Berarti di sini apa? Jari-jari satunya berbanding terbalik ya, nulisnya kebalik. Berarti ini jari-jari tiganya. Berarti berapa nih? Jari-jari tiganya 7, di sini 7x, di sini 9x. Berarti putaran yang ke satu 7 kali mutar, putaran yang ketiga 9 kali mutar. Nah, supaya bareng, ya betul ya, 63 kali putaran atau kelipatan persekutuannya ya. Jadi 7 dengan 9 bersama-samanya ya 7 kali 9. Betul ya, 63 kali muter. Kalau 9 enggak, roda 1 muter 9 kali enggak. Justru 7 kali muter, roda ketiga 9 kali muter. Jadi mana nih jawabannya? Bukan KPK ya, Dede. Yang E katanya. Roda 1 berputar, ya 7 kali muter atau kelipatannya. Betul ya. Atau roda 3 9 kali muter. Gitu. Roda 3 9 kali muter, roda 1 7 kali muter. Jangan KPK ya. Ya, oke, bacaan berikutnya. Bacaan berikutnya, soal berikutnya. Silakan, Adek, prinsipnya tetap sama ya. Jadi perbandingan jari-jari menyatakan banyak perbandingan terbalik dengan banyak putaran. Nah, setiap ada perbandingan, Adik-adik harus tulis ada pengalinya ya. Ini 9x, 7x, 3x gitu. Jadi putaran 1 banding putaran 2 banding putaran 3 itu berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Jadi ini seper, Adik-adik. 1/9, 1/7, maaf, 1/3/4 ya. 1/3/4. Berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Ayo adik-adik, nah ini baru KPK ini supaya sama. Jawabannya C. Kalau yang bersama-sama ya. Roda 3 berputar 21 kali atau kelipatannya. Oke, ini saya kali semuanya biar nggak 1/, semuanya ini saya kali, kalau saya kali 9 kali 7 aja ya, coba. Kali 9 kali 7 berarti ini 7. Yang ini 9 kali 7 berarti ini 9. Ini 9 bagi 3, 3, 2, 1. Nah, ini berarti putaran 1 7 kali, 9 kali, 21 kali. Jawabannya yang C. Roda 3 berputar 21 kali, salah. Roda 4 berputar 27 kali, salah. Roda 4 9 kali, salah. Roda 2, mana roda 2? Kok jadi roda 2? Enggak ya, enggak ngomongin roda 2 nih, roda 1. Roda 1 berputar. Wah, kok enggak ada yang benar nih jawabannya nih, sebentar. Pak, bukannya roda bisa sama. Kenapa? Oh iya, roda 1 sama dengan roda 2 ya tadi ya? Iya. Roda 1 sama dengan roda 2. Berarti ini roda 1 sama dengan roda 2. Bagus bacaannya berarti ya. Roda 1 sama dengan roda 2 ya. Berarti roda 1 muter 7 kali. Betul ya. Iya, betul ya. Jawabannya adalah yang B.
Ya, jadi ini perbandingan terbalik ya, Dede. Roda keempat. Ya, kali KPK-nya ini. Kali 9, yang bisa ngebagi 9, 7 dan 3 ya, 9 kali 7 ya. Ini kali 9 kali 7 berarti 7. Ini 9 kali 7 berarti 9. 9 kali 7 dibagi 3 berarti 21. Oke, ngerti Pak, ngerti Pak. Ngerti ya? Ya, ini mah gampang lah, pasti bisa. Ayo, tadi perbandingannya terbalik dengan banyak putaran. Berapa jawabannya? Tinggal dibalik. Iya, betul ya. Nur. Jawabannya yang A. 3/2 jadi 2/3. Sip. Oke, soal terakhir ya. Nomor 16. Ya. Roda 1 banding roda 3, jari-jarinya 4/3. Berarti ini 4, ini 3 ya katanya ya. 4x, 3x. Jika dalam suatu perjalanan, roda 1 berputar 8 kali, maka posisi B pada roda 3 ada di mana nih? Ayo, roda 3 itu yang ini ya. Jadi kalau si ini 8 kali muter, berarti si ini berapa kali muter gitu. Oke, sudah ada yang masuk di sini, jawabannya dari siapa nih? Dari Nur ya. Jawabannya katanya di titik keempat, yang D. D, titik keempat. Oke, tadi ya banyak putaran, berarti ini kita bandingin putaran 1 dengan putaran 3 ya, Dede. Berbanding terbalik. Kita balik. Jadi satunya 4, ini 3, berarti ini jadi 3, ini 4 ya. Ini katanya sama dengan berapa kali muter? Roda 1 8 kali muter, berarti ini 8. Berarti X-nya berapa, Dede? 8/3. Ya, berarti untuk putaran roda yang ketiga 4x. Berarti 4 kali 8/3 ya. Berarti 32 dibagi 3. Berapa deh adik-adik? 10. Iya, 2/3. 10 putaran lebih 2/3 putaran. Kalau 10 putaran, kan titik B 10 kali muter, ini titik B di sini ya, tadinya ya titik B. 10 kali muter berarti kan balik lagi ke sini kan. Tinggal lebihnya berapa? 2/3. 2/3 putaran itu kemana, Dede? Ini tinggal kita bagi 3 bagian. 2/3. Sepertiga. 2/3. Betul ya di sini ya. Iya enggak? Ini berapa sih? Tuh, 2, 4, 6. Ya, berarti 12. 2/3 dari 12. Set 4, 8. 8, 8, 8 yang kayak ginian adik-adik. Ya, 1 ke kanan ya muternya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang kayak ginian. Berarti betul ya di titik yang keempat. Sip. Lebihnya 2/3. 2/3 dari 12 kotak gini ya yang kayak semangka. Nah, begitu adik-adik ya untuk soal selanjutnya. Ya, oke adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, dari 3 minggu lagi adik-adik akan UTBK-an ya. Dilatih terus nalarnya, akal sehatnya, logiknya, ngitungnya terutama ya adik-adik, ngitungnya kalian harus hafal ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.